Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Novitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah besaran data tersebut didistribusikan normal ataukah tidak? Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, yang data yang banyaknya lebih dari 30 angka, N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan dengan sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak didistribusi normal. Jenis-jenis uji asumsi klasik atau uji normalitas. Asumsi klasik pada regresi linier sederhana. Data interval atau rasio linearitas, normalitas, heterokedastisitas, outlier, autokorelasi atau hanya untuk data time series atau runtut waktu. Asumsi klasik pada regresi linier ganda. Data interval atau rasio linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, autokorelasi atau hanya untuk data time series atau runtut waktu. Yang terakhir, multikolinearitas. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Asumsi klasik bersyarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Regresi linier OLS adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil, atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Macam-macam uji normalitas. Uji normalitas yang dapat digunakan antaranya uji grafik, chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilierov, Shapiro-Wilk. Metode chi-square, uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square atau x kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan mode chi-square uji goodness of fit distribusi normal adalah 1. Data tersusun berkelompok untuk dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya besaran angka N lebih besar dari 30. Metode Lilierov. Metode Lilierov menggunakan data besar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Persyaratan data berskala interval atau rasio kuantitatif. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dapat untuk N besar maupun kecil. Metode
Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilirov. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan harus sama, namun pada signifikan yang berbeda. Signifikasi yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel perbandingan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilirov menggunakan tabel perbandingan metode Lilirov. Persyaratannya, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi dapat untuk N besar maupun N kecil. Metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Persyaratannya, data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, data dari sampel random. Analisis varian. Pengertian analisis varian adalah data prinsipnya tes statistik. Analisis varian hampir sama dengan t-test, yakni sebagai uji komparasi antara kelompok atau grup sampel. Jika pada t-test, analisis hanya dilakukan terhadap dua kelompok atau grup sampel, maka S-test ANOVA atau ANOVA diterapkan jika jumlah sampel yang dihadapi lebih dari dua kelompok. Tes ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar dua kelompok sampel atau lebih. Jenis-jenis dari analisis of variance atau ANOVA. ANOVA satu arah biasa dikenal dengan one way ANOVA. Maksud dari kasus ini yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata dari lebih dari dua sampel, di mana ya dalam melakukan analisis hanya bisa satu arah. Maksud satu arah dia hanya bisa menguji antar kelompok yang satu. Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa ada 4 metode atau 4 kolom. Dari 4 metode itu dilakukan oleh beberapa orang, tapi tiap metode dilakukan oleh orang yang berbeda. Pada tabel di atas terlihat data diperoleh dari sampel yang berbeda. Perlakuan antar kelompok, karena itu kita hanya bisa membandingkan antar metode tapi tidak bisa membandingkan antar orang karena setiap orang tidak melakukan metode yang sama. Oleh karena itu dikatakan satu arah saja. Jenis-jenis dari analisis of varian. Yang kedua yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi, ANOVA two way without interaction. Jenis ANOVA yang kedua yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi. Artinya bahwa kita bisa melakukan interaksi antara kelompok dan perlakuan. Maksudnya bisa membandingkan antara kelompok atau antar perlakuan. Terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet berikut. Data rata-rata penurunan berat pada peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa setiap metode memiliki perlakuan yang sama sehingga bisa dikatakan ada hubungan dua arah tapi tidak ada interaksi. Yang ketiga yaitu ANOVA dua arah dengan interaksi, ANOVA two way with interaction. Sebelum ini dijelaskan ANOVA dua arah pada interaksi dikatakan ANOVA dengan interaksi ketika setiap kolom atau perlakuan dan blok atau baris diulang. Terdapat 4 metode diet, 3 kelompok umur dan 3 ulangan. Berikut adalah data rata-rata penurunan berat badan setelah 1 bulan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.